Para hunter memasuki dungeon demi mendapatkan uang, terutama dungeon monster kelinci nertanduk, yang mana selain tidak berbahaya, tanduknya juga dijual dengan harga yang baik. Di depan dungeon banyak orang berkumpul untuk memasuki dungeon dengan alasannya masing-masing. Di sisi lain, Geonwu menjual tanduk monster kelinci. Ia menjual 5 tanduk kelas C dan D dengan total 1.200.000. Setelah ia memotong tanduk kelinci pertama, Geonwu kemudian memotong semua tanduk kelinci yang ada dan memotong semua tanduk kelinci yang tersisa. Dan sebagai imbalannya Geonwu akan memberikan mereka makan ahreum yang sangat disukai oleh para kelinci bertanduk. Kemudian Geonwu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, dan terlihat tanduk yang berkilauan keemasan yang merupakan kelas A+. Awalnya Geonwu hendak menjual tanduk tersebut, tapi muncul banyak orang yang mendesaknya untuk menjual kepada mereka. Karena Geonwu bingung dan ketakutan, akhirnya ia mengurungkan untuk menjual tanduk tersebut dan ia pun melarikan diri. Setelah ia menyimpan kembali tanduknya, ia hendak mengajak Hawa untuk pulang. Namun ketika menoleh ke sampingnya, Hawa tidak ada, ia menghilang. Ketika ia mencari, Hawa terlihat berdiri di sekitar kerumunan yang sedang melihat seorang pedagang yang sedang menjual sate kelinci bertanduk. Kerumunan tersebut penasaran dengan aroma yang sangat menggoda dari sate tersebut sampai Hawa pun ingin memakannya, tapi kerumunan itu takut akan memakan sate tersebut. Karena daging kelinci bertanduk terkenal tidak enak dimakan, tapi karena aroma yang keluar dari sate itu yang membuat semua orang penasaran tapi takut mencoba. Geonwu pun mengajak Hawa untuk pulang, tapi Hawa ingin tetap mau memakan sate tersebut. Karena baunya sangat enak, pasti rasanya juga enak, kata Hawa. Kemudian Geonwu menggendong Hawa dan membeli sate tersebut. Pembelian sate dibatasi, satu orang hanya boleh beli 2 tusuk sate. Ketika satenya sudah siap, mereka pun mencobanya. Dan terkejutnya Geonwu dan Hawa bahwa sate yang mereka makan sangat enak. Melihat itu kerumunan pun langsung berbaris rapi untuk membeli sate kelinci bertandung. Pedagang sate tersebut tidak tahu bahwa orang yang di depannya adalah orang yang telah ia cari-cari, tapi sayang ia menganggap dia tidak akan pernah ketemu kedua orang ini lagi, dan akhirnya ia melanjutkan membakar satenya. Beberapa saat kemudian di dungeon tanah persawahan terlihat Hawa yang mengeluarkan air liur yang sangat banyak. Melihat itu Hel pun bingung dan bertanya, kenapa Nona Hawa mengeluarkan air liur di depan Tuan Kelinci bertanduk? Geonwu hanya bisa terdiam. Beberapa hari kemudian terlihat Geonwu dan Hawa berpakaian sangat keren dan memakai kacamata hitam. Mereka memanggil semua roh angin dan roh tanah. Ayo anak-anak, hari ini adalah hari yang penting. Unit 1 roh angin potong semua cabang. Hawa pun mengikuti Hawa. Unit 2 roh tanah cabut semua ubi. Dan Hawa pun mengikuti gaya Geonwu Hawa di belakangnya. Tanpa ayah yang hanya terdiam melihat kelakuan koyo anaknya, seakan-akan pasukan militer ingin berperang. Waktu pun berjalan cepat. Terlihat tumpukan ubi yang telah dipanen dengan baik, dan kelas ubinya juga sangat baik, kelas B+. Geonwu pun teringat awal pertama kali kembali bertani. Saat itu ayah ibunya bertengkar akan lahan yang digadaikan adiknya, tapi sekarang ada harapan untuk mengembalikan tanah yang digadaikan tersebut. Kemudian Geonwu teringat sesuatu dan ia pun menoleh ke arah Hawa dan terlihat tumpukan ubi di dalam kotak dan Hawa pun sudah bersiap-siap untuk mengangkatnya. Geonwu pun sontak menghentikan Hawa mengangkatnya dan berkata harus memanggilku jika ingin mengangkat barang yang berat. Hawa pun hanya terdiam sedih. Namun Geonwu menjelaskan bahwa ia tahu Hawa ingin membawa ubinya sendiri karena telah merawatnya sendiri, tapi Geonwu dan keluarga lain akan sedih jika Hawa terluka. Sehingga Hawa pun mengerti dan tersenyum kembali. Dan ketika Geonwu melihat ubi yang ditanam oleh Hawa, notifikasi pun muncul. Ubi tingkat A+, ubi yang menerima banyak cinta dari roh pertanian. Eski diurus dengan sempurna dari berbagai sisi. Tidak bisa melampaui batas dari ubi, memiliki tekstur dan tingkat gula ubi yang sempurna. Geonwu pun sangat senang melihatnya dan semua orang pun ikut senang. Beberapa hari kemudian Geonwu pun menjual ubi kelas B plusnya dan mendapatkan sangat banyak uang. Ia berpikir berapa banyak uang yang ia dapatkan jika menjual ubi yang Hawa tanam. Terlihat Hawa yang cemas dan mendesak Geonwu ke suatu tempat. Ternyata Hawa ingin memakan kembali sate yang ia makan terakhir kali. Hawa tidak sabar untuk memakan sate terenak yang pernah ia coba. Namun banyak orang yang mengantri untuk membeli sate tersebut. Hawa pun hanya bisa menunggu lebih lama untuk mendapatkan sate itu, hingga mereka pun membayangkan akan kelezatan sate tersebut. Geonwu dan Hawa pun menyapa pedagang sate tersebut dan memesan satenya, dan sate pun jadi. Namun pedagang ini berkata bahwa ini adalah hari terakhir ia berjualan sate di sini. Mendengar itu Hawa pun syok dan sangat terkejut. Sate terenak yang ia rasakan akan menghilang dan ia tidak dapat memakannya kembali.
Kemudian Gyeonwoo pun memberikan ubi kukus yang sengaja ia bawa untuk dimakan, namun ia berikan itu ke pedagang sate tanda perpisahan mereka. Pedagang sate pun pergi dan Hawa dengan sedih melihat kepergian sate terenaknya. Kemudian terlihat si koki terhebat kita sedang beres. Ia pun beristirahat dan memakan ubi kukus yang telah diberikan oleh Gyeonwoo. Ketika ia makan, ia terkejut akan rasanya dan notif pun berbunyi. Ubi kukus yang sudah dingin tingkat A. Ubi kukus yang dibuat dengan ubi tingkat A+. Menjadi dingin karena terlalu lama dibiarkan. Rasanya berkurang setengah dan Anda membuang satu ubi tingkat A+. Yang berharga, sialan. Sayang sekali. Melihat itu ia pun terkejut dan terharu. Akhirnya orang yang selama ini ia cari akhirnya ketemu. Waktu pun berlalu begitu saja. Di hari yang cerah terlihat ayah dan ibu telah memakai pakaian yang keren dan memegang koper. Mereka hendak berlibur ke luar negeri. Ayah ingin mengajak Hawa, tapi Hawa tidak mau karena ingin bersama Gyeonwoo. Namun ayah gak habis akal. Ia mengatakan ke Hawa bahwa di sana akan banyak makanan yang sangat enak. Mendengar itu, Hawa pun menatap ayah dengan tajam dengan muka tergoda akan makanan lezat. Gyeonwoo kesal dan menyuruh mereka untuk cepat pergi. Tak lama kemudian datang pedagang sate kelinci bertanduk. Ia datang untuk menjadikan Gyeonwoo partner hidupnya sambil memegang tangan Gyeonwoo. Melihat itu Gyeonwoo salah tanggap. Ia pikir itu lamaran dan Hawa pun gak ambil pusing. Yang di pikiran Hawa adalah, orang itu pembuat sate terenak. Masalah penjualan tanduk kelinci A+ dan hasil panen lainnya kelas A+ terselesaikan. Namun muncul masalah baru. Kelinci bertanduk bertambah banyak jumlahnya, dan Gyeonwoo bingung. Ia bingung setiap saat harus memotong bulu kelinci. Untuk menumbuhkan tanduk kelinci harus memakan ahreum, namun bulu kelinci pun cepat tumbuh sehingga membuat kesulitan Gyeonwoo mencukur semuanya. El pun menawarkan diri untuk membantu. Awalnya ditolak Gyeonwoo, karena takut telinga kelinci akan terpotong juga. Namun El meyakinkan Gyeonwoo ia memiliki skill yang bisa meminjam kekuatan Gyeonwoo sehingga ia mampu mencukur bulu kelinci juga. Mereka pun akhirnya memotong bulu kelinci dan si Hawa yang tepat di belakang mereka ingin ikut juga membantu mencukur bulu kelinci tapi ditolak oleh Gyeonwoo sehingga membuat Hawa cemberut. Dan akhirnya bulu kelinci semua tercukur dan mereka pun pulang ke rumah. Namun Hawa masih merajuk sehingga untuk membuat Hawa tersenyum lagi, Gyeonwoo mengajak Hawa ke suatu tempat. Namun Hawa tidak percaya bahwa ia akan tersenyum lagi, dan sesampainya di suatu tempat terlihat senyum Hawa kembali dikarenakan di depannya terdapat sebuah makanan lezat. Gyeonwoo mengajak Hawa ke restoran yang akan Sung Soo-chan buka, dan berkat Gyeonwoo Jung Soo-chan menyelesaikan tantangan dan mendapatkan hadiah. Tapi ia bingung mendapatkan hadiah mengolah ahreum. Mendengar itu Gyeonwoo senang dan memegang tangan Jung Soo-chan dan berkata tolonglah aku, kumohon. Akhirnya Gyeonwoo pun mendapatkan cara pengolahan ahreum. Ia mendapatkan cara pengolahan ahreum dari Jung Soo-chan. Namun masalahnya cara pengolahannya sangat rumit dan ia pun membutuhkan madu lebah batu. Ia tanpa murung karena harus berurusan lagi dengan monster. Sementara itu, restoran Jung Soo-chan pun resmi dibuka. Dan pelanggan pertamanya adalah ketua cabang manusia super dan dua manusia super terkuat. Ketika mereka mencicipi menu ubi yang telah Jung Soo-chan masak, mereka kaget, stat mereka naik 10%. Setelah itu, restoran Jung Soo-chan viral dan terkenal kembali. Koki terhebat telah membuat menu yang diinginkan semua manusia super. Orang-orang pun telah banyak menunggu di depan restoran namun sayang, bahan utama menu yang mereka tunggu-tunggu habis stoknya. Masa istirahat panjang pun datang. Musim dingin akhirnya datang. Tanpa kecuali Dungeon pun terkena musim dingin. Meski produk pertanian tidak bisa tumbuh dan sawah sulit dibajak, namun bukan berarti mereka harus berdiam diri. Terlihat Gyeonwoo dan yang lainnya sedang sibuk membuat kandang kelinci menjadi hangat. Terlihat tampak anak-anak senang bermain kejar-kejaran. Gyeonwoo sibuk melakukan pengolahan ahreum dan akhirnya pengolahan ahreum berhasil, dan ia pun mendapatkan hadiah dari sistem. Tring, bunyi notifikasi. Seragam kerja untuk petani roh pemula. Khusus untuk Lee Gyeonwoo, seragam kerja hanya untuk Anda yang harus selalu bekerja di lingkungan yang buruk, biasanya berbentuk kubus, dilengkapi fungsi penangkal dingin dan panas, dilengkapi fungsi restorasi bentuk, dilengkapi fungsi cuci otomatis, dilengkapi fungsi kebal terhadap serangan serangga. Cara memakai, berubah. Cara melepaskan, lepas. Begitu bunyi notifikasi itu, Gyeonwoo pun langsung mencobanya, berubah, dan pakaian pun memasang sendiri di tubuh Gyeonwoo. Gyeonwoo kaget dan senang, rasa dingin di tubuhnya telah hilang. Ia berpikir apakah ini artefak?
Kalau benar harganya pasti sangat luar biasa dengan bahan-bahan pembuatan yang pasti dari bahan langka. Datanglah kedua bocil yang penasaran dengan baju Geonwoo. Mereka pun langsung memegang baju itu dan terasa sangat lembut dan hangat. Membuat kedua bocil itu merasa senang. Namun Geonwoo tiba-tiba memarahi mereka. Geonwoo marah karena bocil ini langsung memegang baju tersebut. Geonwoo takut akan merusak baju artefak super mahal ini. Tapi, ketika ia melihat bocil tersebut yang langsung diam dan sedih, ia pun tersadar, kenapa ia menjadi manusia serakah. Ini hanya artefak dan mereka bocil-bocil tidak mengerti itu dan hanya tahu bahwa baju itu sangat baik dan keren di mata mereka. Akhirnya Geonwoo pun meminta maaf dan ia pun berkata kepada mereka, alangkah baiknya jika kalian memiliki baju seperti ini juga. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya di hadapan kedua bocil dan notifikasi pun muncul. Tring, Anda menemukan hidden PIK dari petani pro yang pensiun. Petani pro yang pensiun memberikan hadiah. Anda mendapatkan seragam kerja untuk roh pekerja milik petani roh X2. Untuk kedepannya, semua roh pekerja milik petani roh akan disediakan seragam kerja. Tapi, saat seragam kerja dirusak dengan sengaja, semua seragam kerja akan diambil kembali. Melihat ini bocil pun merasa senang dan mereka pun kompak berkata berubah dengan gaya seperti Power Rangers. Melihat itu Geonwoo terkejut, dan pakaian kedua bocil pun telah berubah. Sekarang kita memiliki pakaian yang sama tuan, kata El dengan senangnya. Geonwoo pun ikut senang melihat Hawa dan El bahagia. Ia kemudian mengajak mereka mendekat dan ceret, suara kamera berbunyi. Geonwoo memoto mereka tiba-tiba, sehingga membuat El protes karena dirinya tanpa buruk di dalam foto tersebut. Namun Geonwoo menolaknya sambil ketawa-ketawa. Halo teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya. Untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju, subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga kalian selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.